pesugihan itu? Ilmu kebatinan yang memang setelah beberapa tahap. Tapi dari matanya saya ngeliat ada mata penyesalan sih sebenarnya. Dia ingin ngebuang ini semua tapi bingung caranya gimana. Dia mencoba juga nih dalam mata batin saya ngelihat di sini mencoba untuk melakukan minum-minuman, kemudian juga melakukan sesuatu yang bersifat duniawi, tapi belum berhasil mempan ya, belum berhasil manjur untuk dihilangkan, betul? Betul. Saya ingin menetralisir tubuh Mas Akai, apakah boleh? Saya sangat senang kalau dibantu. Lalu kemudian persetujuannya di sini adalah berarti tidak boleh saya sita dan kamu harus balikin. Iya. Dengan satu saat harus benar-benar dibalikin. Memang ingin dikembalikan. Apalagi yang ini. Ini kalau di Thailand namanya namamprai, minyak wanita yang sudah meninggal, serumnya semua diambil, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Saya minta air daun kelor di sini. Ini fungsinya untuk apa, Roy? Air daun kelor ini? Saya ingin menetralisir dia, dan ini akan saya kembalikan sesuai dengan persyaratan dan janji kamu sendiri. Oh, Itu ini apa belum tuh? dibuka. Kamu buka aja. Semar mesem. Iya. Itu apa tuh, Rai? Ini jenis pengasihan juga bukan semar mesem. Tapi memang kamu kasih minyak ini ya. Memang seperti itu dia. Lengket. Jadi nggak dikasih minyak, memang tidak pernah dibuka. Oh, nggak pernah dibuka jadi lengket ya. Iya. Akai, ini setiap benda ada fungsinya masing-masing. Ya memang ada fungsinya masing-masing. Apa aja? Mungkin seperti kulit macan, bahwasanya jubahnya macan adalah kulitnya. Ya, seperti itulah, seperti raja hutan, maka dia lebih disegani. Seperti ini. Itu apa isinya? Ini hanya biji, cuman saya juga kurang paham biji apa. Tapi wapak ini sudah saya minum dan dimandikan. Udah diminum? Iya. Ini masing-masing benda ada jin ya, Roy? Iya. Ada penunggunya gitu? Ada penunggunya. Bentuknya seperti apa, Roy? Saya ngelihat sebuah bentuk macan berbadan manusia juga, dan saya ngelihat di situ ada berbentuk orang tapi berbulu-bulu banyak seperti itu, dan juga seorang wanita rambutnya panjang berdarah-darah seperti itu. Saya rasa ini korban kamu pernah kamu cekek ya. Mungkin itu dia masih mendiami diri kamu sih sebenarnya. Saya hanya bisa membantu dengan menetralisir saja ya. Akai merem deh. Tampaknya di sini ada seseorang yang akan mengganggu penonton saya. Ada satu makhluk yang akan mengganggu. Kamu pegang sini semua. Jaga-jaga kalau ada apa-apa. Roy, bisa dijelasin nggak tadi kenapa Roy kesana? Jadi Roy di sana ngelihat menjaga agar penonton saya dan teman-teman di sini tidak ketepak dengan apa yang ada di sini. Jadi dia tuh keluar dan Pindah gitu? Dia pindah gitu, mau pindah ke tempat penonton saya yang perempuan. Kemudian yang lemah kesadarannya, yang matanya udah mulai itu langsung masuk ke dalam seseorang salah satu. Makanya saya melindungi dengan air daun kelor tersebut.
semoga penyesalan kamu terbayar dengan mengembalikan barang-barang tersebut ke tempat asalnya. Janji adalah janji loh. Ya, Oke. Bahkan kamu bisa bersumpah di sini. Ya, saya Sumpah sih untuk mengembalikan sesegera mungkin. ingin sekali mengembalikannya. Saya ada ide untuk kamu menggali satu tanah yang agak jauh. Walaupun kamu tidak bisa keluar kota, tapi kamu ambil korekan, cangkul, kemudian kamu masukin semua barang tersebut ke dalam tanah. Oh, dikubur gitu? Dikubur. Dikubur. Di mana, Roy? Di daerah yang mungkin agak jauh dari tempat tinggal kamu, tapi bukan di tempat yang asalnya. Karena kan kamu juga ada kesulitan ekonomi untuk pergi ke sana, kan? Untuk balik lagi ke sana satu ke satu. Kamu benar-benar korek dan kamu masukin semua barang, masukin di tanah. Hanya kamu yang bisa, Oke. bukan orang lain. Kalau sudah dikubur, barang-barang nggak akan kembali lagi. Gak akan kembali lagi. Cuman akan hilang. Kak Roy, terkadang pengen kita kembalikan itu ada seperti halangan. Iya. Ada yang menghalangi gitu? Iya. Selalu ada yang menghalangi? Selalu. Apa yang menghalangi misalnya? Tiba-tiba emosi tidak terkontrol dan membuat seperti ya hilang kesadaran saja gitu. Bukan berarti kita kerasukan atau gitu, tapi hilang kesadaran bahwasanya kita tidak bisa mengontrol emosi kita Iya atau pasti. hitam gitu, hanya gelap mata. Ini saya penasaran, Roy. Maksudnya sebenarnya makhluk seperti apa yang ada di dalam tubuh Mas Akai ini? Boleh digambarin nggak kita semua melalui mata batin dari Iya. Roy? Jadi sebenarnya saya melihat dan saya ngerasain hanya semua setengahnya rusak mukanya. Perempuan? Perempuan. Dan ini memang makhluk yang selalu muncul ya, perempuan tapi rambutnya sudah rontok. Rontok. Setengah mukanya rusak. Setengah mukanya rusak. Itu yang saya lihat di sini sebenarnya. Kamu kubur, kamu buat lubang, kemudian kamu kubur semua barang-barang itu dan semoga orang nggak ngambil lagi. Jadi kubur yang paling dalam dan jangan sampai ada orang yang tahu untuk ini. Ya, Gimana sih Mas Akai? Bisa sih kubur. Itu dia mungkin akan ada sedikit cobaannya. pasti ini harus bisa. Cobaan dilawan. Pas sudah mau marah, saya harus kubur. Pas sudah mau marah, saya harus kubur. Itu yang saya rasain. Oke. Saya juga curiga ini perempuan ini memang yang korban-korbannya yang udah pernah jadi korban kan. Kamu pernah mukul wanita ya sampai meninggal ya? Waktu itu terjadinya seperti apa? Kejadiannya boleh diceritain nggak ke kita semua? Kejadiannya mah tidak sengaja berkendara dengan kendaraan roda 2. Seorang pacarnya, seorang yang memboncengi wanita itu adu cekcok. Tapi saat saya mau pukul sekali, ternyata salah. Sama wanita ini yang menghalangi. Oh, kena ke perempuan? Iya. Dan ternyata dia sedikit terpental. Tapi kamu nggak tahu kalau dia udah meninggal. Karena dibawa ke rumah sakit saya nggak tahu. Dan saya bertanggung jawab atas itu semua. Pantesan ya mukanya rusak. Itu satu-satunya korban atau pernah ada kejadian lain? Ya, ada kejadian lain adalah laki-laki yang memang saat tidak sengaja adalah terkena Braja Musti. Jarak 3 hari dia meninggal. Braja Musti itu apa maksudnya? Jadi ilmu kebatinan untuk namanya kekuatan tangan. Dan ternyata itu berhasil karena saat mengambil itu tesnya dia di pohon pisang dulu. Apabila pohon pisang itu hangus, maka itu masuk katanya. Ternyata saat kita ada benturan sedikit,
Jadi yang paling saya lihat saya sorot membuat kericuhan. Akhirnya tanpa saya sadari tangan saya mukul ke muka dia. Tumbanglah. Sempat terbangun juga, sempat minta maaf. Setelah di kepolisian minta maaf. Kita buat perjanjian, jarak 3 hari kemudian dapat gambar mukanya hangus tengah. Mukanya Hangus. Dan ya Meninggal. sekarang sudah wafat. Kalau pacar kamu sendiri, katanya pernah juga ya? Pernah refleks karena emosi, saya gencet antara kedua telinganya. Maksudnya gimana? Setengah ke tembok, setengah lagi tangan saya. Akhirnya dalam beberapa minggu itu dia pendengarnya hilang. Mungkin di situ akhirnya saya mau minta maaf. Dan dia memaafkan, saling memaafkan. Jarak seminggu dia kembali mendengar lagi. Roy Meninggal. mendengar lagi. kembali mendengar lagi. Jujur ya, pegang kayak gituan mungkin 1-2 hari udah tewas kali. Kamu kan belajar ilmu kebatinan, jadinya kamu nggak mati-mati gitu. Oh, karena emang dia juga punya pegangan. Iya. Ya, sebenarnya dia harusnya udah tewas dari kapan tahu, tapi entah kenapa bisa bertahan sampai tahun 2018 tuh kayak keajaiban buat dia sendiri sebenarnya. Kecelakaan segala macam itu sebenarnya udah mulai menyerang gitu, tapi entah kenapa dia selalu gagal meninggal, gagal lewat gitu. Iya, beberapa kali hampir mati. Beberapa kali hampir meninggal. Iya. Seperti apa caranya? Seperti pernah keserempet truk. Serempet truk. Iya, cuman ya mental bangun lagi gitu. Sama tabrakan, memang benar-benar menabrak mobil pick up. Itu sempat sudah merem, tapi karena dibangunkan ya bangun lagi. Apa rasanya waktu kena kejadian keserempet truk atau tabrakan itu? Keserempet truk ya? Sakit? Ada rasanya di badan? Nggak ada sakit? rasa, kayak didorong aja jarak jauh gitu. Didorong, ya udah. Karena kita ngerasa nggak kenapa-napa, kita bangun ya. Yang lain melihatnya aneh gitu. Karena banyak yang bilang harusnya dia mati. Saya menggambarkan. Justru ini saya gergetan dari tadi, pengen saya kubur tahu. Tapi cuma dia yang bisa kubur sebenarnya. Oke. Setelah dia kubur, apa kemudian yang harus dilakukan? Ada ritual Iya, lagi kan? setelah dia kubur, tentunya dia mengalami semacam gejala-gejala kayak marah-marah sebentar. Tapi kalau dibarengi dengan ibadah yang kuat ya, saya yakin dia pasti lebih kuat daripada jimat itu sebenarnya. Jadi memang saya harus mengimbangi dengan ibadah. Ya? Iya, harus seperti itu. Karena jujur hati kamu aja mata kamu tuh udah penuh dengan penyesalan sebenarnya. Itu yang saya lihat. Sangat terakhir sekali saya pengen kamu pertama kamu kumpulin tuh barang, kamu masukin toples, kamu kubur dalam-dalam ke bagian tanah yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau bisa di tanah yang lapang yang tidak ada orang penghuninya, atau tanah yang terbengkalai, ditanam yang paling dalam 2 meteran. Kemudian kamu juga setelah itu kamu pergi dan melupain semua masa lalu. Semua yang sudah kamu lakukan udah berakhir lah. Maksudnya kamu pernah ngebunuh ini, kalau ada yang keserempet dan segala macam, itu adalah bagian masa lalu. Intinya seperti itu aja. Dan kedepannya saya pengen kamu ibadahnya makin kuat lagi. Seperti itu, Mas Akai ya. Oke, terima kasih Mas Akai udah berbagi cerita di Mata Batin pada malam hari ini. Mudah-mudahan ceritanya bisa menjadi inspirasi buat kita semua, dan mudah-mudahan solusi dari Roy bisa benar-benar dijalankan, dan jangan pernah patah semangat untuk menjadi orang yang lebih baik. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas solusinya, Kak Roy. Terima kasih, Akai. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Kisah ini menjadi peringatan bagi Anda yang memiliki ilmu kebatinan
untuk tidak mempergunakannya sembarangan. Memiliki kesaktian tidak menjamin seseorang menjadi terhormat. Apabila kemampuan itu digunakan tanpa tanggung jawab, akan membuat seseorang kehilangan martabat.